Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Rizal memegang 2 helai janur. Kira-kira mau buat apa ya? Tebak. Ya, 2 helai janur ini akan Ustaz bikin ketupat. Lihat baik-baik ya. Jeng-jeng, dan jadilah sebuah ketupat. Nah, pembelajaran kali ini adalah tenang. Bukan membuat ketupat, gak usah panik ya. Ustaz akan sedikit menceritakan tentang sejarah gimana sih orang Indonesia, kenapa ketika Lebaran itu tradisinya membuat ketupat. Padahal di Arab sana asal-usul Islam maupun di Mesir, di Turki dan negara-negara Islam lain itu tidak ada yang membuat ketupat, hanya di daerah Asia Tenggara saja, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Nah, jadi dulu asal muasalnya ketupat ini adalah makanan tradisional masyarakat yang tinggal di pesisir Pulau Jawa. Nah, di sana tiap ada upacara adat, kemudian perayaan-perayaan biasa membuat ketupat. Nah, ketika Islam datang, ajaran Islam yang dibawakan oleh para ulama terdahulu yang di Jawa itu khususnya adalah Wali Songo, mereka mendakwahkan Islam bil hikmah dengan kebijaksanaan. Mereka, para ulama kita, menghormati nilai-nilai budaya masyarakat yang sudah ada dari dulu. Maka tradisi ketupat ini tidak dihilangkan, tapi tetap dilaksanakan ketika hari besar Islam. Dan tentunya ketupat ini makanan yang halal thayyiban, halal dan baik, maka dibolehkan bagi umat Islam. Nah, pada sejarah pembuatan ketupat ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu nilai toleransi yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita. Bangsa kita sejak zaman dahulu menerapkan nilai toleransi. Dan toleransi ini adalah salah satu contoh penerapan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain toleransi, penerapan Pancasila sila pertama contohnya juga adalah keimanan dan ketakwaan, mengamalkan nilai-nilai agama dengan sebaik-baiknya, dan saling tolong-menolong, saling menasihati dalam kebaikan adalah contoh penerapan Pancasila sila pertama. Nah, kemudian Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya adalah saling tolong-menolong, saling membantu yang membutuhkan, menolong korban bencana alam, dan juga mematuhi nasihat orang tua, sopan, adab, berperilaku, tata krama kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian Pancasila sila ketiga, contohnya adalah memelihara persatuan dengan teman sekelas, tidak saling bertengkar, melerai teman yang sedang berkelahi, mendamaikan teman yang bermusuhan. Itu adalah penerapan Pancasila sila ketiga. Kemudian Pancasila sila keempat, contohnya adalah bermusyawarah ketika menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain, dan berlapang dada menerima perbedaan pendapat adalah contoh penerapan sila keempat. Kemudian contoh penerapan Pancasila sila kelima antara lain saling menghargai perbedaan suku, bangsa, dan agama ketika bergaul dengan teman-teman sehari-hari. Kemudian bekerja keras, gigih, menabung, berhemat, itu adalah contoh penerapan Pancasila sila kelima. Nah, itulah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila.
Nah, sekarang tugas untuk kalian adalah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tadi semampu kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Kemudian kalian mencantumkannya pada sebuah tabel. Kalian buat tabel yang berisi tentang perbuatan sehari-hari kalian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, kolom pertama diisi tanggalnya ya, misalkan tanggal 5 Agustus 2020 saya membangunkan adik untuk sholat subuh berjamaah. Nah, itu adalah penerapan Pancasila sila pertama. Kalian tulis seperti itu di tabel. Kemudian kalian menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, itu adalah penerapan Pancasila sila kedua. Kalian masukkan ke dalam tabel. Terus kalian isi tabel itu selama 1 minggu penuh. Dalam 1 minggu, nah berapa panjang kira-kira tabel yang kalian buat? Makin panjang, makin banyak isinya, makin bervariasi isinya dari Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 itu lebih baik. Nah, tapi buat semampu kalian dan utamakan kejujuran, karena kejujuran itu juga merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa ya? Coba deh pikirkan, kira-kira kejujuran itu sila keberapa ya? Oke, demikian tugas dari Sarizal. Dan ya, kalau mau mencoba bikin ketupat juga boleh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.